Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi bid darain. Allahumma hidayatan lisabiha ya rabbal alamin. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kajian kita atau pembelajaran kita tentang intisari Al-Quran. Yang minggu yang lalu telah kita melihat dan mempelajari bagaimana kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui, mulai dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu merupakan kitab yang terakhir. Itulah yang kita pedomani sekarang. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana intisari Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaparkan di dalam ayatnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan lagi. Al-Quran itu sudah sempurna. Al-Quran itu begitu bagus. Tidak perlu kita was-was dan ragu terhadap Al-Quran itu. Al-Quran itu petunjuk, hudal lil muttaqin. Itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kalau bukan orang yang takwa, Al-Quran itu tidak ada gunanya. Tetapi bagi mereka yang bertakwa, Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau yang namanya petunjuk, pasti ada yang ditunjukinya. Al-Quran itu sebagai pelita. Al-Quran itu sebagai jalan kita menuju kebahagiaan. Al-Quran itu merupakan kitab suci. Al-Quran itu merupakan ibadah. Apabila kita membacanya, dia merupakan ibadah. Apabila kita menganalisanya, merupakan ibadah. Apabila kita menghafalnya, dia juga merupakan ibadah yang kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahalanya itu, kalaulah kita lihat bahwa nanti di yaumil akhir akan datang seorang pemuda yang kurus tinggi, datang untuk menjumpai kita, membantu kita ketika kita ada masalah-masalah yang kita hadapi. Jelas di yaumil akhir nanti banyak masalah yang timbul. Banyak di sana derita bermunculan. Banyak di sana yang tidak menyenangkan akan muncul. Kenapa? Karena di yaumil akhir itu mulai hari pembalasan akan dilimpahkan, akan diberikan kepada kita. Karenanya Al-Quran itu akan datang. Mereka yang menghafal Al-Quran itu akan muncullah seorang pemuda. Pemuda itu mendekati kita tanpa dia ragu, tanpa segan. Dia tahu nama kita, dia tahu keadaan kita, tinggal kita, sifat kita. Dia mengerti dan paham. Sedangkan kita tidak mengenal dia. Maka ketika itu kita bertanya kepada dia, "Wahai anak muda, siapakah gerangan Anda?" Maka dia menjawab, "Saya adalah temanmu yang sangat setia. Saya dari dulu sudah mengenalmu, tahu nama Anda siapa, tahu keadaan Anda bagaimana, tahu tinggal Anda di mana. Semua bisa dijelaskannya." Lalu kita keheran-heranan bertanya, "Siapa sebenarnya engkau, wahai anak muda?" Maka dia menjawab, "Akulah yang membuat dahagamu ketika engkau membacanya." Membaca Al-Quran itu sampai haus engkau membacanya. Membaca Al-Quran itu ibadah, kau amalkan semuanya. Akulah, karena akulah, maka sekarang ini saatnya aku akan membantumu, mengawanimu sampai engkau mendapatkan tempat yang baik. Itulah dia bagaimana Al-Quran itu datang menuntun kita. Karenanya Al-Quran itu merupakan ibadah. Maka Al-Quran itu ada nama-nama selain Al-Quran. Di sini ada beberapa nama kita cuplik, kita ambil. Yang pertama Al-Huda.
Al-Quran itu disebut Al-Huda, yakni sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Bagaimanapun siapapun akan diberikannya Al-Quran itu merupakan petunjuk. Hanya saja manusia itu yang tak mau ditunjuki jalannya, yang tak mau diberikan arahannya. Namun Al-Quran itu tetap menunjukkan jalan atau petunjuk bagi semua manusia. Al-Quran juga dikatakan Al-Furqan, yang artinya pembeda, pembeda yang baik dan pembeda dan buruk. Kita dengan Furqan itu mengetahui, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Al-Furqan bisa kita mengetahui pahala dan dosa. As-Sifa juga nama Al-Quran, yaitu penawar obat bagi kita, obat bagi hati kita, penenang hati untuk bisa tenang dan bahagia. Silakan dibaca Al-Quran, itulah As-Sifa. As-Sifa merupakan obat jiwa. As-Sifa merupakan obat ketika kita mendapat suatu masalah, ketika kegelisahan, kerisauan yang kita dapatkan, maka silakan dibaca As-Sifa Al-Quran. Yang berikutnya Al-Jikri. Al-Jikri itu adalah sebagai peringatan, sebagai tanda, sebagai ingat, sebagai kabar ancaman dan balasan. Al-Jikri mengingatkan kita kepada Allah. Dengan berzikir kita ingat kepada Allah. Dengan zikri tadi kita mengetahui mana yang ancaman-ancaman, balasan-balasan bagi orang yang melakukan larangan Allah, akan dibalas oleh Allah dengan yang namanya api neraka. Begitu juga dengan pahala, akan dibalas Allah dengan surga. Alkitab, terakhir Alkitab, yaitu bahwa Al-Quran itu disebut Alkitab, merupakan firman Allah yang dibukukan. Kita tahu bahwa Al-Quran itu dulunya diwahyukan, diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, adalah berangsur-angsur. Jadi setelah perjalanan sejarah, maka Al-Quran itu dibukukan, itu mushaf, maka dibukukanlah dia, itulah yang namanya Alkitab, itulah kitab Al-Quran. Dan kemudian kita lihat lanjutan berikutnya adalah isi Al-Quran. Al-Quran itu memiliki isi yang pokok, masalah akidah dan keimanan. Akidah merupakan esensial, dasar daripada keimanan kita, untuk mengetahui, untuk kita tancapkan di dalam hati sanubari. Itu adalah keimanan. Itulah akidah. Jadi iman itu merupakan akidah yang harus kita tanamkan dalam hati sanubari. Kemudian ibadah, bahwa isi Al-Quran itu mengandung ibadah, baik dia ibadah mahdoh maupun ibadah ghairah mahdoh. Yang ketiga, Al-Quran itu memiliki isi akhlak seorang hamba kepada Khaliknya, akhlak sesama manusia, akhlak kepada manusia dengan alam sekitarnya. Maka moral, akhlak, tabiat, sifat kita yang harus kita tunjukkan, sifat baik, itu merupakan salah satu isi daripada Al-Quran. Maka Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi menyempurnakan akhlak itu sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita, merupakan isi Al-Quran. Yang berikutnya muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia, bisa dengan jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. Itu termasuk muamalah. Jadi yang berkaitan dengan segenap kehidupan manusia dikatakan muamalah. Kemudian kisos, hukum. Maka diceritakan Nabi, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ingkar, mereka akan kena hukum. Kisah itulah sejarah. Jadi Al-Quran itu memiliki kisah, bukan kisos ya. Al-Quran itu memiliki kisah. Kisah itu adalah sejarah. Sejarah bagaimana ceritanya Nabi
nabi-nabi terdahulu, bagaimana ceritanya rasul-rasul terdahulu, bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Jadi Al-Quran itu memiliki sejarah, memiliki namanya kisah. Kemudian semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi isi Al-Quran itu adalah belajar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kita tuntut dengan melalui belajar sehingga kita dapat mengetahui, kita memiliki ilmu pengetahuan yang terakhir, keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Sebagai informasi kepada setiap umat. Jadi dalam keistimewaan Al-Quran itu ada menceritakan, dengan Al-Quran kita mengetahui informasi hari akhir. Dengan Al-Quran itu kita mengetahui bagaimana surga dan neraka. Itu informasi. Jadi itulah keistimewaan daripada Al-Quran. Kemudian sebagai kitab suci, Al-Quran itu merupakan kitab suci yang harus diamalkan oleh kita umat Islam. Al-Quran tidak dapat tertandingi, terjamin keadaan dan mutunya. Walaupun dicampur baurkan dengan ide-ide manusia, tidak akan mampu. Sangat nampak perbedaannya. Berikut membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Maka orang yang membacanya mendapat satu huruf saja mendapat 7 pahala. Luar biasa bagaimana pahala yang kita peroleh ketika membaca Al-Quran. Inilah kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya. Bila ada kekurangan dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.